有消息了正確。Program vaksinasi COVID-19 dosis ketiga atau vaksinasi booster akan dimulai oleh pemerintah pada 12 Januari 2022. Berdasarkan keterangan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melalui laman covid19.go.id, syarat untuk mendapatkan vaksin booster diantaranya adalah masyarakat yang sudah berusia 18 tahun dan telah mendapatkan vaksin dosis kedua lebih dari 6 bulan. Pemerintah sendiri telah memiliki stok vaksin booster sekitar 113 juta dosis. Meskipun demikian, masih ada beberapa daerah di Indonesia yang diakui belum mencapai target vaksinasi. Bagaimana DPR RI menanggapi rencana vaksinasi COVID-19 dosis ketiga ini? Kami sudah bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI, Rahmat Handoyo. COVID-19 update. Pak Rahmat, di tengah capaian vaksinasi dosis kedua yang baru mencapai 55,07% dan vaksinasi dosis pertama yang mencapai 80,13%, apakah memberikan booster vaksin ya atau vaksin dosis ketiga ini sebuah langkah yang tepat, Pak, sebetulnya? Bagaimana pandangan DPR? Gini, sebelumnya salam sehat Mas Beri dan para pendengar Salam sehat, Elcinta Pak ya. Jadi begini, pertama tentu kita sambut baik niat pemerintah tanggal 12 Januari ini dimulainya booster ya. Suatu hal yang sangat positif saya kira setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak, terutama WHO, epidemiolog. Nah, sekarang adalah bagaimana strateginya agar booster itu berhasil dengan catatan-catatan. Saya kira apa yang disampaikan oleh pemerintah sudah tepat ya, bahwa tidak sebagai bentuk ungkapan rasa kepada masyarakat yang berkeinginan. Tentu kita harus catatan adalah kepada masyarakat-masyarakat atau daerah-daerah yang masih capaian suntik pertama aja masih di bawah 50%. Itu menjadi catatan, itu tidak diizinkan. Kalau menurut saya setuju saya. Artinya apa? Bahwa ketika ada prasyarat siapa yang mendapatkan suntik booster, itu menjadi catatan, menjadi pencetus semangat bagi kepala daerah yang capaian suntik 1, suntik 2 itu masih rendah. Nah, untuk itu saya kira menjadi semangat agar booster itu berhasil. Yang kedua adalah terkait dengan booster itu sebuah keniscayaan ya, karena berdasarkan keilmuan saintifik bahwa efektivitas vaksin itu kan mulai udah 6 bulan ada yang menurun, bahkan ada 1 tahun menurun. Nah, inilah salah satu momentum. Nah, saya kira menjadi catatan terkait dengan booster ini, saya kira berharap parlemen agar kita dorong untuk vaksin booster itu diupayakan seyogianya untuk gratis, Mas Beri. Apapun kita upayakan untuk gratis, karena gratis itu kan kesehatan amanah konstitusi ya. Tetapi bila mana negara mengalami satu kesulitan dari sisi fiskal, ya silakan saja. Ketika ada opsi lain, dalam hal ini adalah dengan opsi gotong royong. Yang artinya gotong royong diberi kesempatan kepada yang mampu menengah ke atas untuk bergotong royong untuk berbayar. Tetapi ketika masyarakat berbasisnya yang kurang mampu, ya itu negara hadir dalam hal adalah membiayai 100% terhadap vaksin booster itu. Yang utama tentu kita berharap agar dengan adanya vaksin booster ini daya tahan tubuh kita meningkat, tetapi juga menambah semangat kita dalam rangka terutama adanya vaksin virus varian Omicron ini, sehingga kita mau tidak mau kita dorong agar kita bersama-sama bergotong royong di luar protokol kesehatan. Vaksin menjadi salah satu program utama untuk menyukseskan atau menangkal ataupun mengendalikan COVID-19. Gitu, Bung Beri. Ya, kami juga masih berupaya untuk mengontak juru bicara Kementerian Kesehatan, Pak Dr. Siti Nadia Tarmizi, untuk mengetahui juga bagaimana program pemberian vaksin booster ini ya kepada masyarakat. Namun dari beberapa literasi yang sempat saya akses, memang 12 Januari ini menjadi dimulai tanggal dimulainya booster vaksin ya. Yeah. Ada 2 skema ternyata yang sudah ditetapkan, itu gratis dan berbayar. Dan bahkan dikabarkan untuk peserta mandiri yang membayar sendiri ini dibayar perusahaan atau orang lain untuk mendapatkan suntikan vaksin booster di sejumlah vaskes dengan kisaran tarif Rp300.000, Pak Rahmat Handoyo. Ya, saya kira itu yang disampaikan oleh pemerintah kita udah baca bersama di media ya, juga disampaikan oleh juru bicara. Tetapi yang menjadi catatan, kalau toh gratis tidak memungkinkan, ya oke lah kita pahami karena situasi kondisi fiskal kita ya. Tetapi kita beri catatan kritis kepada pemerintah agar diperbanyak nama-nama vaksin
Jadi tidak hanya 1-2 saja, sehingga ketika nanti disampaikan kepada masyarakat ada opsi-opsi yang lain, dalam hal ini agar harga juga disesuaikan dengan kantong masyarakat menengah atas, sehingga ketika ada keberatan, ketika memang tadinya yang masyarakat yang tadinya tidak kurang mampu, kemudian tidak masuk di dalam gratis, itu juga harus ada satu jalan keluar. Salah satunya adalah diperbanyak alternatif tidak hanya 1-2, tapi begitu apa yang sudah disampaikan oleh WHO direkomendasikan diizinkan untuk booster, ya sudah pemerintah membuka opsi agar BPOM juga melakukan satu kajian untuk diperluas, tidak hanya 1 atau 2, tapi beberapa, sehingga ada di pasar juga ada alternatif. Yang kedua adalah agar kita dorong di masyarakat itu pemerintah bekerja sama dengan begitu banyak rumah sakit, sehingga masyarakat bisa antusias berbondong-bondong, tidak terlalu banyak antrian, sehingga itu menyukseskan program booster itu bisa lebih cepat berhasilnya. Kalau setiap rumah sakit di daerah, vertikal, swasta maupun milik pemerintah daerah itu diberi kesempatan untuk melakukan kerjasama penyuntikan booster. Kalau terbatas, saya kira juga program juga akan lambat, karena ini ada yang berbayar, ada yang gratis. Saya kira 2 hal itu yang perlu menjadi catatan kritis kita, begitu, Bung Peri. Ya, Pak, tapi sebetulnya apa yang terjadi dengan beberapa daerah yang cakupan vaksinasi dosis pertama dan keduanya ini belum berjalan optimal, Pak? Apa yang terjadi? Apakah karena distribusi vaksin atau karena memang menggerakkan masyarakatnya sulit? Karena ini kan ada hubungannya dengan pemberian booster vaksin ya. Ya. Dan kalau dilihat agak tidak etis nampaknya ketika masih ada daerah yang belum merata atau belum mencapai target vaksinasi, tapi kita sudah melakukan booster vaksin, Pak. Ya, saya kira apa yang disampaikan oleh pemerintah sudah sangat tepat ya. Ketika prasyarat daerah untuk diberi kesempatan diizinkan untuk suntik booster adalah ketika suntik booster itu 60-70%, atau yang kedua 80% baru diizinkan. Karena apa? Sukses tidaknya akupansi vaksin itu tidak ada di pusat. Pusat hanya menyiapkan data atau jumlah stok vaksin saja. Tetapi yang menjadi penanggung jawab utama membumikan vaksin itu ada di masing-masing kepala daerah dan seluruh jajarannya, gitu ya. Kenapa? Karena pemerintah daerah lah yang akan melakukan pelaksanaan dibantu TNI Polri. Ketika terjadi kendala, ketika kemauan, keinginan, dan semangat dari kepala daerah itu tidak begitu seperti sama dengan yang lain, saya kira harus kita pertanyakan. Menjadi pertanyaan, kenapa daerah yang lain sudah bisa begitu tinggi, sedangkan daerah yang lain itu masih begitu rendah. Nah, ini harus menjadi persoalan yang harus kita cari bersama. Ya nggak fair dong, masih banyak jutaan atau ratusan ribu yang di suatu daerah belum disuntik satu pun, ada yang sudah berkeinginan untuk suntik booster. Ini yang menjadi tanggung jawab adalah kepala daerah. Ketika rakyat di daerah tersebut belum diizinkan untuk booster karena akupansinya vaksin 1 dan 2 itu masih rendah, inilah yang harus kita minta pertanggungjawaban kepala daerah masing-masing. Dengan adanya prasyarat ini, mau tidak mau, kepala daerah setiap ada di Indonesia wajib hukumnya untuk segera menyukseskan batasan minimal ketika suntik booster itu dalam batasan 70% atau 80%. Sehingga apa yang dilakukan prasyarat dari pemerintah terhadap daerah yang akan divaksin itu, saya kira sependapat dan mendidik kepada kepala daerah agar cepat menyukseskan vaksin 1 dan 2, baru kemudian booster ketiga. Ya nggak fair dong ketika masih ada ratusan ribu belum disuntik, tiba-tiba daerah atau warga yang mampu tiba-tiba minta suntik booster karena kekurang siap sagaan dari kepala daerah masing-masing. Saya kira itu menjadi warning bagi kepala daerah masing-masing, begitu. Ya, kalau tidak salah syarat untuk mencapai atau mendapatkan booster vaksin ya, ini untuk daerah yang cakupan vaksin pertamanya 50% atau cakupan vaksin dosis keduanya 70%, Pak ya? Betul. Ya, ini saya kira prasyarat yang sangat mendidik, sehingga ketika ada prasyarat itu, mau tidak mau kepala daerah akan mengerahkan sumber dayanya, nakesnya untuk menyukseskan. Teman-teman di Pulau Jawa misalnya ya bisa sampai RT RW bidan desa bisa dikerahkan untuk menyukseskan vaksin 1-2. Kenapa di daerah yang lain tidak bisa? Maka ini menjadi pemikiran bersama. Kemarin waktu rapat kerja dengan Menteri Kesehatan, sukses tidaknya itu tidak di pemerintah pusat. Pemerintah pusat cuma sebatas membeli dan mendistribusikan. Ketika sudah di daerah, yang menanggung jawab sukses dan tidaknya vaksin itu ada di 1-2. Toh kalau ada kendala kita cari. Kalau ada masalah kita cari, apakah masyarakatnya takut,
Apakah karena jaraknya tempuh yang terlalu luas? Apakah karena nakes kita terbatas? Nah, ini kalau ada keterbukaan, kalau ada satu kebersamaan, saya kira ketika ada kendala itu kita daerah-daerah yang lain atau para ahlinya juga bisa memberi masukan. Ini loh solusinya untuk menyukseskan, meningkatkan kinerja vaksin 1 maupun 2. Saya kira ini benar-benar menjadi tolok ukur apakah kepala daerah itu benar-benar ingin mempercepat seperti yang diinginkan oleh pemerintah pusat untuk menyukseskan vaksinasi. Nah, tolok ukurnya ini, kalau ternyata vaksin 1 saja masih di bawah 50%, ya menjadi pertanyaan, kenapa buat ada booster ketiga, 1 aja masih rendah gitu. Jadi itulah yang akan dipertanyakan oleh rakyatnya masing-masing di daerahnya masing-masing. Sehingga rakyatnya di daerahnya akan selalu bertanya dan mendorong kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan program vaksin begitu. Ya, tapi tentu program booster vaksin ini tidak akan mengesampingkan mereka-mereka yang belum dapat dosis 1 dan kedua kan, Pak? Ya, saya kira tetap itu tadi yang prasyarat kan, prasyarat ketika sudah di atas 70% yang belum disentuh untuk 1 dan 2 ya tetap menjadi prioritas, harus digelurakan. Ini simultan, Mas. Tidak boleh kemudian hanya ketika 1, 2 kemudian sudah booster 3 diprioritaskan ketiga, tidak, semua harus simultan. 1, 2 tetap jalan, ketiga tetap jalan. Jadi tidak bisa kita dikotomi prioritas 3, enggak. Jadi ketika sudah daerah itu diizinkan untuk booster ya yang belum 1 ya tetap kita dorong terus. Jadi simultan gitu loh. Jadi kita tidak menunggu. Kalau kita menunggu sampai 1, 2 sampai tinggi, sedangkan rekomendasi WHO untuk segera booster ketiga untuk saudara-saudara kita yang resikonya tinggi, ini juga menjadi kendala, jadi ancaman juga kan. Sehingga saya kira simultan apa yang disampaikan oleh pemerintah betul, saya kira 1, 2 yang tinggi, kemudian simultan bersamaan booster ketiga, karena itu sudah rekomendasi secara ilmuwan maupun dari WHO pun juga demikian, Mas Ferry. Ya, kalau mengacu pada data ataupun dashboard tentang vaksin ya dari website vaksin.kemenkes.go.id/vaksin, ini data untuk vaksinasi COVID-19 dosis pertama di Indonesia yang belum mencapai 50%, itu hanya tinggal Papua saja sebetulnya. Ini data terakhir di 30 Desember, tentu sekarang di tanggal 5 Januari 2022 harusnya sudah update, tapi ini data terakhir yang ada di dashboard vaksin Kemenkes, 28,55% Pak Papua. Sementara kalau merujuk pada data ini, berarti tinggal Papua saja yang tidak bisa mendapatkan booster vaksin ya, karena syarat mencapai 50% untuk dosis pertama ini belum terpenuhi. Kemudian kalau mengacu pada data vaksinasi dosis kedua di Indonesia di tanggal yang sama 30 Desember yang mencapai 70%, itu baru Kepulauan Riau dengan 77,57%, kemudian DIY 89%, Bali dan DKI Jakarta. Yang lain, daerah-daerah lainnya ini belum mencapai dosis kedua, Pak, untuk prasyarat mendapatkan vaksin booster. PR-nya masih banyak sekali nampaknya Indonesia. Iya, itu fakta ya. Ini fakta, tapi kendala-kendala terutama untuk Papua kan kita pahami ya, karena memang topografinya begitu luas, saya kira kita maklumi ya. Tetapi ketika daerah-daerahnya lain, saya berharap tidak 1, 2 saya kira. Prasyarat 1 itu dipenuhi. Kalau itu prasyarat 1 atau 2, tetapi kalau itu hanya terbatas untuk Jakarta maupun yang lain, ya kita dikejar waktu. Saran saya kepada pemerintah, prasyaratnya dibikin luas. Paling tidak ketika prasyarat untuk yang dosis 1 itu minimal terpenuhi dulu. Ada 2 prasyarat, minimal prasyarat untuk yang sudah minimal batasan suntik 1 ataupun batasan kedua. Itu saya kira salah satu yang harus diobjek. Tapi kalau dua-duanya ya hanya terbatas daerah atau provinsi tertentu. Nah, saya kira paling tidak minimal itu adalah rakyat kita, saudara kita yang sudah divaksin dosis 1 itu batasan minimal menjadi salah satu prasyarat. Kalau dua-duanya ya agak berat. Nah, tapi kalau data terakhir saya belum bisa membaca, belum melihat terupdate, tetapi paling tidak kalau diharuskan untuk prasyarat 1 berapa, tahap 2 berapa, itu memang benar Mas Ferry, hanya beberapa provinsi. Tapi ketika varian Omikron itu sudah sedemikian cepatnya proses penularannya, itu lebih bijak saya kira kita diperluas dengan sedikit dikurangi ataupun sesuai dengan batasan minimal yang ditentukan oleh pemerintah untuk suntik booster atau suntik vaksin yang pertama, begitu Bung Ferry. Ya,
Dan kami ajak juga untuk Anda pendengar yang mungkin ya menyambut booster vaksin ini seperti apa. Apakah Anda akan segera disuntik booster vaksin, terutama untuk daerah-daerah yang sudah memiliki syarat tadi ya, sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan, dengan syarat dosis pertama di daerahnya itu sudah mencapai 50% minimal, atau dengan dosis kedua mencapai 70%. Jika Anda sudah mendapatkan dosis kedua, mungkin sudah lebih dari 6 bulan yang lalu, apakah Anda akan segera menyuntikkan dosis ketiga atau booster yang akan segera dimulai pada tanggal 12 Januari? Silakan Anda bisa sampaikan komentar. Jika memang tidak, apa alasan Anda? Apalagi ketika ada varian Omikron tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Rahmat Handoyo, ini tentu juga menjadi satu hal yang perlu dipertimbangkan atau diperhatikan. Atau jangan-jangan Anda belum mendapatkan dosis pertama maupun dosis kedua. Apa yang menjadi alasan Anda? Silakan Anda bisa menyampaikan komentar di 021 5869.000, SMS WA 081 180 6543. Pak, sebelum memulai masa sidang pertama ya di tahun ini, kan ada reses, Pak. Ketika Bapak berkunjung misalkan ke Dapil, Pak ya, pada saat reses, apakah masih terjadi, Pak, penolakan-penolakan soal vaksin ini, Pak Rahmat? Ya, kalau di Jawa, terutama di Solo Raya ya, di wilayah pemilihan saya, tidak terlalu, Mas. Bahkan antusias masyarakat di Solo Raya itu untuk mendapatkan booster atau mendapatkan vaksin itu begitu luas dan tinggi sekali antusiasnya. Karena kemarin dengan berkaca dari adanya gelombang Delta, kemudian adanya berbagai informasi berita di global bahwa betapa pentingnya, betapa manfaatnya vaksin, sehingga menjadi salah satu keinginan masyarakat untuk antusias untuk divaksin. Pada dasarnya begitu. Tapi memang ada satu dua, tetapi yang saya temui masih sedikit. Kalau toh pada akhirnya tidak bisa divaksin, memang karena alasan medis, anak komorbid yang berat, kemudian ada faktor yang lain, sehingga itu menjadi kesulitan. Memang ada juga sih, ada satu dua masyarakat yang kebetulan lansia ya, ketika nanti divaksin, ada berita-berita kabar hoak, berita bohong, sehingga ketakutan karena divaksin seolah-olah nanti akan terjadi satu hal berdampak pada kesehatan. Tetapi itu bisa kita kunjungi kepada masyarakat. Kalau di Jawa itu kan edukasinya kan masih lebih cepat, lebih mudah ya. Tetapi ketika di daerah yang lain barangkali itu perlu perjuangan bagaimana untuk meyakinkan masyarakat. Intinya kalau di daerah kami, Mas Berry, itu tidak terlalu banyak kesulitan karena kami saling bergotong royong di daerah wilayah Pulau Jawa khususnya ya. Tetapi yang menjadi persoalan ketika daerah yang edukasinya terbatas, kemudian termakan kabar berita yang tidak benar yang sehingga memakan psikologisnya, sehingga itu menjadi perjuangan bagi keluarga maupun yang lain untuk meyakinkan untuk bisa mau divaksin. Kalau di kami pada prinsipnya tidak terlalu kesulitan karena memang akupansi kami di Pulau Jawa terutama Solo Raya itu sudah cukup tinggi, sangat tinggi bahkan gitu. Oke, ini jauh berbeda misalkan dengan daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa ya Pak ya. Sebetulnya mungkin tadi ya akses dari masyarakat untuk menuju ke lokasi vaksin tentu kan harus dicarikan solusinya. Ya, misalkan dengan mendatangi mereka-mereka ini Pak ya, door to door misalnya seperti itu. Ya, saya kira ini menjadi kerja, sekali lagi tadi sampaikan, sukses tidaknya vaksinasi kan tidak berada di kepala daerah ya. Kepala daerah kan kalau bisa, kalau di kami di dekat Solo Raya itu kan bisa menggerakkan sampai RT, bidan desa. Jadi kita tidak terbatas kepada nakes yang ada di kesehatan, dinas kesehatan, tapi kerjasama semua pihak. Sampai ke RT RW juga ikut dilibatkan bagaimana untuk menyukseskan, bagaimana agar masyarakat warganya agar bisa berbondong-bondong menuju pelayanan kesehatan. Apalagi dengan kemarin itu adanya TNI Polri yang turun langsung, kita apresiasi TNI Polri. Jadi saya kira ini menjadi kelibatan gotong royong. Tapi kalau masyarakat yang saat ini masih ada kekhawatiran, kemudian kepala daerah juga tanda petik beberapa waktu lalu saya mendengar tidak sebegitu semangat dibandingkan dengan kepala daerah yang lain. Setelah dipanggil kemudian sudah diberi edukasi, kemudian diperingatkan, saya kira alhamdulillah secara keseluruhan Indonesia sudah mulai naik ya. Toh pada akhirnya ada daerah-daerah atau provinsi seperti Papua kita pahami karena memang geografinya yang begitu sulit sehingga untuk berkunjung door to door juga agak kerepotan. Tetapi kalau di daerah yang Sumatera atau yang lain saya kira door to door menjadi salah satu bisa kita sampaikan strategi untuk menyukseskan vaksin 1-2. Intinya bahwa program vaksinasi itu tidak hanya sebatas suksesnya tidak dari pemerintah pusat.
tapi juga berhasil karena faktor utama adalah karena kepala daerah menggerakkan sampai level RT, sampai RW, Satgas Desa, bahwa betapa pentingnya vaksin itu, betapa baiknya vaksin itu dalam rangka meningkatkan imunitas tubuh. Nah, itulah salah satu kunjungan, salah satu door to door agar bagaimana agar masyarakat itu bisa mau divaksin. Karena ya kerjasama semua pihak. Kalau hanya kepala daerah tidak melibatkan RT RW ataupun kepala desa maupun apapun namanya, tokoh masyarakat ya agak sulit gitu ya. Nah, apalagi dengan ditambah dengan TNI Polri turun tangan, saya kira menambah semangat kita, gitu ya. Nah, saya kira pada dasarnya kita bersyukur kepada pemerintah ya, untuk di level dunia kita sudah nomor 5 di dunia, dari baik jumlah maupun dari akupansinya. Saya kira kita berterima kasih kalau soal itu, dibandingkan negara Afrika maupun negara yang lain, begitu. Baik, ada Pak Ari di Bogor via telepon. Halo Pak Ari. Ya, selamat pagi. Pagi Pak Ari, silakan Pak. Pagi Pak Ari. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih kesempatannya. Ada 2 pertanyaan saya Pak. Mohon izin bertanya, itu boosternya merek apa Pak ya, vaksin booster ini? Yang kedua, tempat untuk kalian boleh melakukan vaksinasi booster ini di mana Pak? Karena saya biasanya kan di RSUD Pasar Minggu Pak. Apakah di RSUD Pasar Minggu sudah tanggal 12 sudah bisa Pak buka? Terima kasih. Oke, itu saja ya. Baik. Ini harusnya Dr. Nadia Tarmizi yang bisa menjawab hal ini, karena kami masih menghubungi baik itu via telepon maupun via WA. Kami belum dijawab ya, pesan-pesan yang kami sampaikan ke Dr. Nadia belum dijawab, telepon kami juga belum diangkat. Tapi mungkin sepengetahuan Pak Rahmat bagaimana Pak? Iya, silakan Pak. Dari awal kan Komisi 9 mendorong agar segera dikeluarkan terbit. Tetapi paling tidak sebelum tanggal 12 itu BPOM akan mengeluarkan izin darurat untuk booster ya, untuk izin darurat. Nah, itu kita tunggu saja perusahaan mana saja. Saya kemarin sudah disampaikan, tapi saya pastinya nggak hafal. Tapi yang jelas ada 2 hal ya. Ketika seseorang itu divaksin merek A, bisa juga merek A untuk boosternya, bisa juga merek B. Itu menjadi kemarin kita sampaikan membaca di media seperti itu. Nah, ketika berlanjut setelah itu selesai, saya kira di mana tempatnya, yaitu tadi saya mendorong kepada pemerintah agar kerjasama dengan fasilitas kesehatan diperbanyak. Di setiap rumah sakit vertikal, swasta, rumah sakit daerah diperbanyak. Ketika nanti berbayar, sehingga masyarakat berantusias. Meskipun kita dorong nanti akan digratiskan. Tetapi saya kok setelah membaca nampaknya tidak memungkinkan untuk digratiskan keseluruhan. Nah, dengan prasyarat tempatnya di mana, dengan diperbanyak outlet tempat-tempat untuk yang kemungkinan untuk diizinkan untuk booster, saya kira akan mempercepat keberhasilan dari program booster ketiga ini, begitu. Ya, dengan cakupan vaksinasi secara nasional Pak ya, yang dosis keduanya itu sudah mencapai 55,07% dan 80,13% untuk dosis pertama. Ini membuat masyarakat pergerakannya saja sudah semakin luas, termasuk salah satunya sektor pendidikan sudah boleh PTM, Pak. Apakah dengan adanya booster ini akan semakin bergerak juga kegiatan ekonomi dan aktivitas masyarakat, Pak? Sehingga karena itulah perlu terus didorong, baik itu cakupan 1, 2 maupun booster ini perlu segera dilakukan, Pak Rahmat Handoyo. Mas Beri, perlu saya ingatkan, booster atau vaksin tidak membebaskan kita dari namanya COVID-19. Yang sudah di booster pun di Eropa, di Amerika sudah begitu banyak yang sudah terpapar. Itu yang menjadi dasar. Tetapi bahwa vaksin itu baik dalam rangka untuk meningkatkan imunitas. Jangan serta-merta ketika nanti divaksin sudah sampai 1, 2, dan ketiga seolah-olah sudah kebal terhadap vaksin virus. Bebas lupa prokes, Pak ya? Nggak boleh sama sekali. Protokol kesehatan menjadi lagu wajib yang tidak boleh ditawar. Mutlak hukumnya. Sampai entah kapan pandemi akan selesai. Nah, yang kedua, langkah berikutnya adalah meningkatkan secara daya tahan tubuh kita secara medis adalah dengan cara suntik vaksin 1, 2, dan 3. Nah, kaitannya dengan anak-anak kita sama Jakarta, saya kira yang akan diadakan 1%. Saya kira untuk umur 6 sampai 11 tahun, kita juga harus bagaimana agar proses percepatannya itu harus digulirkan untuk penyuntikan 1 maupun 2. Nah, itu harus simultan gitu loh. Yang kedua adalah sampai umur 18 juga harus simultan. Yang 1, 2 juga harus cepat. Nah, di saat sekarang ini ada Omikron maupun yang lain yang resiko-resiko tinggi, kan nakes sudah di booster. Kemudian tinggal lansia juga perlu di booster. Nah, prasyarat-prasyarat atau prioritas-prioritas itu yang harus didahulukan.
Nah, ketika nanti sudah tanggal 12 dibuka, ya kita ikut perintah dari negara saja. Siapa yang diizinkan? Apakah ke semuanya? Saya kira juga semuanya kan. Ketika sudah berbayar, saya kira pemerintah memberi opsi membuka kepada siapapun yang akan divaksin. Tetapi menurut saya tetap prioritas itu adalah saudara-saudara kita yang sudah 1 maupun 2, dan yang menjadi adalah lansia ataupun yang resikonya tinggi begitu, Mas Beri. Baik. Ada penelpon juga Ibu Reta di Jurangmangu, Tangsel. Halo Bu Reta. Halo. Silakan Bu Reta. Jadi, Ya, dikecilin dulu boleh Bu, volume radionya Bu. Supaya ikutan dong saran sedikit. Ya, silakan. Gini Pak, menurut saya kan Depkes itu sudah punya data-data kita semua. 1, 2, yang sudah 2, yang lansia dikumpulin terus dipanggil lah lewat Peduli Lindungi. Jadi kita kalau nanti sudah ada keputusannya ya, jadi kita nggak harus mencari-cari segala macam. Seperti dulu waktu yang pertama itu saya daftar ke sana sini, siapa duluan aja yang manggil saya datengin. Akhirnya saya dapat di Hang Tuah. Gitu Pak. Jadi data kita kan semua udah ada, pemerintah sudah punya. Tinggal pinternya komputer nanti di data siapa yang duluan dipanggil, siapa yang duluan sesuai urutan vaksin keduanya, kan itu mudah sebetulnya. Oke, itu saja Bu Reta ya. Jadi tinggal orangnya mau datang atau enggak, kan begitu. Terima kasih Bu Reta di Jurangmangu, Tangerang Selatan. Silakan, bisa ditanggapi Pak Rahmat Handoyo. Ibu Rita, saya kira baik ya. Saya kira berdasarkan database seperti itu baik. Tetapi kita apa yang disampaikan saat ini sudah cukup baik juga. Artinya base-nya adalah per wilayah, per RT, per desa, kemudian per kecamatan. Saya kira satu hal solusi. Pada akhirnya itu berdasarkan panggilan, saya kira sumber daya manusia kita atau teknologi kita, bukan teknologi, sumber daya kita juga terbatas. Sehingga kerjasamanya tetap menggunakan berdasarkan ada fasilitas layanan kesehatan, berdasarkan juga wilayah, itu menjadi salah satu proses percepatan untuk meningkatkan akupansi dari vaksinasi. Tetapi masukan Ibu Rita tadi baik juga. Ketika daerah mana, tetapi lebih baik saya lebih fokus, saran saya kepada pemerintah adalah diserahkan kerjasama kepada pemerintah daerah dilibatkanlah wilayah-wilayah kecamatan, puskesmas, desa, sehingga atau kelurahan, sehingga ketika daerah ini hari ini adalah kecamatan mana, kelurahan mana, sehingga warganya itu lebih bisa paham gitu loh. Nah, yang kedua adalah kita juga butuh seperti yang disampaikan oleh Ibu Rita tadi, saling menjemput bola. Kita jangan menunggu. Ketika daerah atau bertanya kepada RT, kepada RW, saya tinggal di Jakarta ketika RT RW kami sangat antusias, sangat komunikatif ketika kelurahan memberi informasi kepada RT RW, kemudian dari RT RW itulah memberikan kepada masyarakat. Nanti tanggal sekian ada base-nya, ada penyuntikan. Itu salah satu solusi untuk percepatan. Begitu, Mas Beri. Ya. Ada pendengar lain mungkin yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun komentar, silakan di 0215869.000, SMS WA 0811806543. Namun perlu diperhatikan lagi, meskipun kita sudah mendapatkan vaksin dosis pertama, kedua, ataupun booster nantinya, itu tidak membuat diri kita langsung mengabaikan protokol kesehatan seperti yang disampaikan oleh Pak Rahmat Handoyo tadi. Tetap meskipun kita sudah divaksin, baik dosis pertama, kedua, ataupun ketiga nantinya jika kita sudah mendapatkan booster vaksin, protokol kesehatan tetap menjadi satu hal yang penting. Jadi vaksin dan juga protokol kesehatan itu yang bisa membuat kita terhindar atau menghindari dari penularan COVID-19. Ada Pak Andi di Kelapa II Tangerang, telepon terakhir ya. Halo Pak Andi. Selamat pagi Pak. Pagi Pak Andi, silakan Pak. Iya, ini mau tanya nih untuk booster itu ketiga. Untuk biayanya berapa Pak ya? Itu saja Pak ya. Itu aja. Oke, makasih ya. Baik, terima kasih Pak Andi. Kalau berdasarkan tadi informasi yang kami terima ya, dan sudah tersebar luas di berbagai media, itu kurang lebih harganya sekitar Rp300.000. Tapi kita tetap harus menunggu ya, Pak Rahmat Handoyo. Iya.
dari pemerintah berapa harga acuannya yang sebenarnya begitu ya Pak Rahmat. Ya. Silakan mungkin bisa ditambahkan Pak. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Andi ya, bahwa kita memang mendorong Komisi 9 untuk harga soal, ini kan sensitif terkhusus untuk yang berbayar ya, makanya kita sampaikan kepada Kementerian Kesehatan bahwa untuk diperbanyak kerjasama dengan atau yang akan diberikan booster tidak hanya 1 atau 2, tetapi kita tunggu saja berapa, tapi paling tidak mungkin hanya 1 atau 2. Nah, tetapi dengan harapan, dengan harga yang kita dorong adalah sama dengan kos atau biaya ketika Sinovac disuntikkan ke rakyat Indonesia, berapa belinya, berapa kosnya, kemudian ketika berbayar, itulah paling tidak beda. Dengan dibeli dari pemerintah kan tentu akan berbeda ketika dijual kepada masyarakat. Tapi ketika dipastikan sama, saya kira itu menjadi harga yang lebih bisa diterima oleh masyarakat. Nah, paling tidak apapun yang akan diberikan kepada kita menunggu bersama-sama. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan kita, tidak hanya 1 atau 2, tetapi harganya juga sesuai dengan batasannya. Karena ada perusahaan 1 atau perusahaan 2, namanya merek A, merek B pasti akan berbeda. Tapi paling tidak negara memberi pilihan, pemerintah memberikan alternatif kepada masyarakat, silakan antara A, B, C, silakan saja tinggal memilih. Tidak boleh, saran saya, daerah A jangan dipaksa untuk vaksin booster A. Karena masyarakat kan juga majemuk, ada yang ekonominya meskipun tidak mampu, tetapi tidak masuk di dalam cover pemerintah, itu juga harus kita carikan solusi harga yang lebih efisien gitu ya. Nah itu adalah apa ya, dengan cara berbagai merek, tidak hanya 1 atau 2 atau 3, bahkan banyak yang kita sampaikan. Kenapa? Dengan banyak itu ada alternatif pilihan masyarakat untuk membeli dan memilih. Begitu Bung Beri. Ya, tapi yang jelas kalau untuk cakupan vaksin dosis pertama dan kedua, baiknya kalau yang tersedia di daerah kita apa, itu yang kita akses Pak ya, karena sekarang ini kan 1 dan 2 dosisnya itu masih gratis, kecuali mungkin tadi ya, soal booster diberikan opsi lah, paling tidak kepada masyarakat begitu ya. Ya, kalau booster sesuai ketentuan pemerintah yang kita terima, itu kan bisa ketika vaksin Sinovac, boleh dengan Sinovac atau bisa dengan yang lain, itu boleh. Tetapi yang jelas, apapun, yang penting harga itu sesuai dengan jangkauan masyarakat, yang kedua mudah didapat, yang ketiga adalah mudah mendapatkan layanan di fasilitas kesehatan, sehingga pelayanan rumah sakit di semuanya kalau memungkinkan, kalau stoknya ada, kenapa tidak semua rumah sakit diberikan kerjasama sehingga masyarakat antusias untuk segera untuk booster ketiga kalau daerah itu sudah diizinkan begitu. Oke, baik. Para Randoyo, terima kasih Pak untuk waktunya Pak ya. Selamat pagi Pak. Baik Mas Heri, para pendengar El Sinta di seluruh Indonesia. Salam sehat, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anggota Komisi 9 DPR RI, Rahmat Handoyo, kami